Hey, welcome to Hex 6 Room. Oke, di video kali ini gue bakal bahas tentang 6 fakta video card game. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin kalian semua, kalian yang nonton video ini tapi belum subscribe channel ini, kalian bisa langsung subscribe sekarang. Dan buat kalian yang udah subscribe atau baru subscribe, kalian nyalain lonceng yang ada di sebelah subscribe sekarang. Kenapa? Karena akhir-akhir ini gue nggak tahu kenapa tiba-tiba channel ini subscribersnya turun. Dan itu drastis, bisa tiba-tiba 50 subscribers atau 20 subscribers. Mungkin YouTube error atau ada masalah dari YouTube-nya atau gimana, gue cari tahu dan gue tanya-tanya, akhirnya gue dapet jawaban. Kalau ternyata kalian yang udah subscribe nggak nyalain lonceng yang ada di subscribe, itu bisa tiba-tiba ke unsubscribe sendiri, dan mungkin itu adalah permasalahan dari channel ini. Jadi kalian semua yang udah subscribe, segera nyalain lonceng yang ada di sebelah subscribe. Karena apa? Biar kalian nggak ke unsubscribe sendiri. Dan keuntungannya adalah kalian bisa langsung update, dapat notifikasi kalau Hex udah upload. Dan faktanya emang banyak banget yang nanya kapan video baru, padahal gua barusan upload video. Jadi kalian semua sekarang juga tolong segera nyalain lonceng yang ada di sebelah subscribe. Oke? Ya, oke, terima kasih. Dan apa sih 6 fakta tentang video card game? Langsung aja. Room number 6. Oke, di fakta ke-6 ini gue mau cerita tentang awal kita sampai ke tempat itu. Jadi kita waktu itu main di tempat yang namanya pendopo. Buat kalian yang belum tahu, pendopo itu adalah sebuah tempat yang luas, terbuka, dan biasanya digunakan untuk keperluan masyarakat. Misalnya acara hiburan masyarakat, rapat, pertemuan, dan sebagainya. Dan bisa kita lihat kalau tempat itu bener-bener udah lama banget nggak dipakai. Karena kalau kita lihat aksesnya waktu kita mulai nanjak ke atas, itu udah nggak ada penerangan sama sekali. Dan dari segi tempat juga atap udah bocor, lantai udah retak-retak, pecah semua dan sebagainya. Jadi bisa disimpulkan kalau emang tempat itu udah lama banget nggak dipakai. Ya, gue nggak tahu sejarah tempat itu kayak gimana, karena emang gue juga barusan dapat tempat itu dari searching dan rekomendasi dari temen. So kita pakai tempat itu. Setelah kita sampai di sana, waktu kita masih ada di dalam mobil, yang kita rasain adalah tempat itu benar-benar gelap dan sepi banget, karena emang nggak ada suara, nggak ada orang, nggak ada kegiatan, jauh banget dari jalanan. Jadi ya emang sepi banget tempatnya. Tapi waktu setelah kita keluar dari mobil dan kita waktu mulai masuk ke pendopo, itu rasanya langsung beda. Rasanya yang tadi sepi itu langsung hilang. Kita langsung berasa kayak tempat itu rame banget. Dari suara banyak banget yang kita dengerin. Terus waktu kita masuk tuh kayak kita ada di tengah-tengah keramaian. Itu yang kita rasain. Sebenarnya hawanya udah nggak mendukung gitu loh. Dan oke, tetap kita lanjutin, tetap kita coba buat main. Dan nggak bisa dibilang kalau ADH sama Rio, kalau kalian udah nonton videonya pasti kalian tahu yang mana ADH, yang mana Rio. Yang gue bilang mereka itu penakut. Bisa dibilang mereka tuh nggak bener-bener penakut. Kenapa? Karena dari awal kita masuk itu suasana nggak memungkinkan. Rasanya kayak kita tuh berdesakan di tengah-tengah keramaian, tapi mereka tetap ayo hajar, ayo tetap main dan sebagainya. Walaupun sedikit panik, itu gue bilang mereka keluar dari zona nyaman mereka. Dan ya, gue menghargai itu. Makasih buat ADH, buat Rio, dan buat Sandy yang udah main di game ini. Room number 5. Oke, di fakta yang kelima ini terjadi setelah kita mulai permainan. Dan sebelumnya gue bakal jelasin dulu, sebenarnya permainan card game ini itu hampir mirip dengan Ouija. Intinya adalah untuk berkomunikasi dengan alam lain. Tapi di sini menggunakan media kartu remi. Udah ada penjelasannya. Setiap kartu itu punya artinya sendiri-sendiri. Dan tugas kita adalah mengajukan pertanyaan. Tapi ada satu orang yang ditunjuk sebagai medium, dan waktu itu gue yang jadi medium. Tugas gue adalah untuk meraba semua kartu yang ada dan merasakan suhu dari kartu-kartu tersebut. Jadi jawaban yang diberikan oleh ya entah siapapun yang menjawab, itu kartunya akan terasa hangat. Dan jujur sebenarnya yang gue rasain waktu gue ngeraba semua kartu, itu rasanya semua kartu itu hangat. Semua kartu. Gue nggak tahu itu normal atau enggak, tapi sebenarnya kalau dipikir aneh karena kartunya rasanya hangat gitu loh. Gue coba buat rasain satu persatu. Jadi gue cari yang paling hangat daripada yang lain. Dan di pertanyaan yang pertama, gue mengajukan pertanyaan sedikit terburu-buru karena kondisi belum bener-bener fokus. Ya, gue agak sedikit mengabaikan pertanyaan pertama. Tapi waktu gue raba, gue menemukan satu kartu yang menurut gue itu beda dari yang lain suhunya. Yang ini agak sedikit hangat. Wow, ini beneran gak ya?
Tadi apa enggak artinya? Apa ya? Tapi waktu dibuka kartunya ternyata jawabannya tidak. Dan waktu di situ gue langsung menyimpulkan kalau pertanyaan itu gagal. Karena ya gue kurang sedikit fokus dan jawabannya tidak. Tapi kalau sekarang gue pikir lagi, kalau gue bener-bener ngerasain semua kartu yang ada dan kartu itu emang bener-bener beda dari yang lain suhunya, terus siapa yang jawab gitu? Berarti bisa disimpulkan kalau pertanyaan pertama pun sebenarnya udah bekerja. Room number 4. Di fakta yang keempat ini, ya sebenarnya gue sendiri kurang yakin, tapi ya itu benar-benar terjadi. Jadi tetap gue masukin ke fakta di sini. Ya kalian bisa lihat sendiri, waktu Sandy tiba-tiba ngomong kalau dia dengar suara geraman. ADH juga dengar sebenarnya, tapi sayangnya nggak kerekam di kamera. Semua fokus langsung tertuju ke Sandy. Semuanya langsung ke Sandy. Dan waktu kita mau mulai lagi permainan, waktu gue mau mulai lagi ngajuin pertanyaan, ADH langsung sadar. Ternyata ada satu kartu yang hilang dan ternyata kartunya berpindah di depan dan itu jaraknya sedikit lumayan jauh. Waktu itu gue langsung coba berpikir positif. Pasti angin atau apalah itu. Yang pasti nggak aneh-aneh lah. Gue langsung coba berpikir positif. Tapi kalau dipikir lagi, sekarang mana mungkin itu angin kalau kartu bisa sejauh itu? Kenapa? Karena kalau misal kartu bisa sejauh itu, otomatis anginnya pasti sedikit kencang. Kalau anginnya sedikit kencang, otomatis lilin yang ada di sana pasti mati. Tapi itu enggak. Gue udah coba buat cek di video, entah itu di kamera yang dipegang ADH, entah itu kamera yang ada di dada gue. Gue udah coba cek lagi, tapi ternyata gue nggak tahu kapan itu kartu pindah, nggak ketemu. Karena ya waktu begitu Sandy dia ngomong kalau dia dengar sesuatu, semua fokus ke sana dan kamera yang gue bawa juga arahnya ke kiri gitu. Jadi gue nggak bisa pastiin itu bener-bener geraknya kayak gimana, digerakin oleh apa atau bergerak kayak gimana. Gue nggak bisa pastiin. Tapi buat kita yang main di sana itu nyata, kartu itu bener-bener pindah tempat. Room number 3. Oke, di fakta yang ketiga ini berhubungan dengan fakta yang pertama kali tadi gue jelasin, bahwa waktu kita nyampe di sana kita ngerasa kalau tempat itu tuh bener-bener rame, banyak banget suara yang kita dengar dan kita ngerasa kalau tempat itu tuh sesak gitu, kayak kita ada di tengah-tengah kerumunan. Ya di fakta ini ternyata bener-bener kerekam suara-suara yang menurut gue ini adalah suara perempuan. Di sini ada dua suara dan suara yang pertama itu agak sedikit pelan sebenarnya, malah pelan banget. Tapi setelah gua naikin volumenya semaksimal mungkin, ternyata bener-bener kedengeran, suaranya jelas dan ini yang rekam. Terus gitu kayak mana gitu. Room number 2. nah, ini adalah fakta yang gue dengernya bener-bener merinding. Serius, gue tadi waktu cek video-videonya, gue perlambat semuanya, gue dengerin dan gue nemuin suara ini. Menurut gue ini juga salah satu bukti kalau kita waktu itu ngerasa tempat itu ramai banget dan ternyata terekam satu suara yang menurut gue bener-bener wow. Waktu itu sebenarnya gue sedikit sadar kalau ada suara yang itu tuh menggema gitu dan itu tuh keras. Tapi karena gue fokus sama permainan, jadi gue nggak terlalu peduliin suara itu. Dan waktu gue cek di videonya, ternyata bener-bener suara ini tuh kerekam di kamera. Dan ya kalian harus dengar suara ini. Kartu ini nanti gue yang merasakan, nanti gue ngeraba. Nanti gue ngeraba. Serius, gue speechless waktu denger itu. Gue merinding. Dan ya setelah suara itu dilanjut lagi, ada satu suara lagi. Waktu di akhir video itu ada suara pukulan kayu dan itu dipukul berkali-kali. Panas.
sih. Apa? Men serius men. 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 Room number 1. Nah, di fakta yang pertama ini adalah fakta yang paling kalian tanyain semuanya. Sebenarnya apa sih yang dilihat Rio? Dan sebenarnya kenapa Rio lari? Rio itu walaupun dia memang sedikit penakut, dia ini adalah orang yang sedikit sensitif sebenarnya. Jadi itu kenapa dari kita semua itu Rio yang paling panik, karena dia mungkin ngerasain hal-hal yang gua nggak ngerasain, dan dia ngerasa lihat sesuatu yang gua nggak lihat. Itu kenapa dia panik, dia langsung lari. Mungkin banyak dari kalian nggak ngerti dari ending videonya karena emang di situ pakai bahasa Jawa dan nggak gua translate. Jadi Rio waktu itu ngomong kalau dia itu lihat ada sekelebat cepat dan itu besar. Menurut dia itu jelas. Jadi dia langsung seketika panik, langsung dia lari. Ya, gue bisa maklumin. Dan gue cari di footage mentahnya, gue cari di kameranya yang dipegang ADH sama yang ada di dada gue. Dan ternyata gue nemuin apa yang mungkin dilihat sama Rio. Nah, itu dia tadi 6 fakta tentang video card game. Oke, gitu aja. Jangan lupa kalian semua buat like, komen, dan subscribe, dan nyalain lonceng yang ada di sebelah subscribe biar kalian nggak tiba-tiba ke unsubscribe sendiri. Oke, dan ya, bye. It's behind you now.